bahwa di Darussalam kelas 5 pesantren sudah wajib berterikat, dan kelas 7 wajib suluk 20 hari. Indak suluk ndak lagi jazar. Jalah kemana ngadu, kaham ngadu, kaham lu. Ya, kenapa bikin anak kita, tentu kita yang akan memaksanya. Alhamdulillah Pak Ibu, biasa Darus sebagai pelanjut di Abdul Ghani ada 20 pondok pesantren dari Riau dari Sumbar, murid Syekh Aidarus. Alhamdulillah semuanya tetap istiqomah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dengan syariat bermazhab utamanya Imam Syafi'i, kemudian berterikat Naqsabandi. Alhamdulillah, dan kepada semua alumni, semua jamaahnya. Bapak Ibu berbahagia, tujuan kita adakan acara ini adalah silaturahmi, dan kita dapat memperkuatkan ukhuwah Islamiyah. Yang terpenting dari segala itu adalah memperkuatkan keimanan dan ketakwaan. Air yang tergenang kan berubah warna dan baunya kalau tetap tergenang. Insya Allah kalau air yang mengalir akan suci kembali dan segar. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu segar balik ulangan dan disucikan tadi deh Buya Salmadani. Terima kasih Miss Harti juga ya. Aduh, ini pertemuan luar biasa ini. Pertemuan 3 provinsi. Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Jambi. Ya kok satu hati ya setiga kok. Namanya Sumatera Tengah dulu ya. Ya tengah-tengah ya. Ini buat berbahagia. Kegalauan yang tadi disampaikan oleh Buya Salmadanis nggak terenyuh kita. Dan kini yang nampak dia kini go generasi koblamanial. Tadi koblamanial bahasanya generasi masa lalu. Agaknya hadirku ompek peluk hati ya lah ya. Mana ompek peluk bawah dah. Lolo. Kalau awal generasi Sintinan, sama yang semua dokter, kalau Sarul ini mungkin khamsinat ya. Arba'inat mudah lagi, alhamdulillah. Ya, kita bagi isrinat, arba'inat, khamsinat. Apa sahabat? Generasi 20 milenial, generasi pramilenial, atau generasi 40, generasi 60 KT. Sebelum 60 KT itu Bapak Ibu lah secara umur oke. Nah, lah salah satu. Tapi banyak juga salah satu kok masih menobe je lah. Masih memikirkan hal-hal yang untuk duniawi. Jadi kalau kita misalkan umur Nabi, strata pertama itu adalah anak-anak yang berpikir untuk mencari ilmu. Generasi kedua untuk beramal untuk anak, istri dan negara. Yang ketiga beramal untuk agama, untuk persiapan akhirat. Jadi Bapak Ibu berbahagia, Nabi umur 25 itu beliau dagang, beliau berusaha untuk meningkatkan pengalamannya, dagangannya. Setelah umur 25 sampai 40 dia memperkuat keluarganya dan ekonominya. Setelah sampai 40 Nabi tidak urusan ekonomi lah, urusan akhirat dan sosial. Jadi sepakat kita kok. Nah kini arba'inat kiatego kita utamakan akhirat, bukan kita tinggalkan dunia. Kita masih di dunia, cuma utamakan akhirat. Ambo tengok disuruh di masjid, mana yang banyak uang dalam masjid daripada di luar masjid? Melimpah sampai keluar. Ini masalah hati. Maka untuk itu Bapak Ibu berbahagia, Ambo simpulkan pembicaraan dari awal sampai akhir. Manusia kau terbagi 2 golongan. Pertama, manusia yang hidupnya karena mardhatillah. Apapun yang dilakukan karena Allah, yaitu orang yang berzikir, orang yang beristighfar, orang yang bersyukur, orang yang berdoa. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, dia berzikir, kemudian dia beristighfar,
Karena dengan Allah dia ingat dosanya. Astagfirullahaladzim. Kemudian dia minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosanya. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga apa yang Allah berikan bertambah dengan syukurnya kepada Allah. Jadi yang ke Bapak Ibu itu kontan tuh. Kalau kita nak dapat hadiah langsung dari Allah, pertama zikir. Waskuruni azkurukum. Apabila kalian ingat kepadaku, akan kuingat kalian. Apabila kita ingat kepada Allah, energi Allah itu sampai ke kita. Kita akan merasa kekuatan lahir dan batin. Tapi apabila orang lupa kepada Allah, dia akan lemah. Siapa yang menyuruh Bapak Ibu datang ke main? Ada bagi piti. Lebapo piti abi. Yang banyak abi piti dari Jambi. Iya. Dari Padang. Kita sekarang kesini tak ngitung lagi piti habis. Kepuasan hati kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Apabila kita berzikir, rasa dalam hati kita akan terenyuh, rupanya banyak dosa kita. Maka kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Makanya orang terikat kalau masuk terikat dimandi dulu. Dibandingkan sinsaran dulu Pak. Agak kalau nampak ada sesuatu hitam itu sampai ke tapung. Ya, lah 60 nak pernah mandi deh. Mandi batin maksudnya ya. Nah, mandi jasmani. Istighfar. Orang terikat itu beristighfar. Kemudian orang terikat itu bersyukur atas apa nikmat yang Allah berikan. La syakartum la azidannakum. Ya, yang ketiga orang terikat itu berdoa. Jadi zikir, istighfar, doa dan syukur. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila hambaku meminta akan kuberikan. Tapi banyak awak nak minta gini dah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku berikan siapa yang minta. Akhirnya banyak orang sombong gini. Di mana kita minta? Tentu di kantor. Pergi ke masjid. Setelah sholat berdoa. Akhirnya kata Pak Sarul tadi, sudah semaya haram berdoa lah. Sombong. Namun dan tidak sawit banyaknya. Ya. Ibu-ibu yang berbahagia. Berdoa. Kemudian syukuri apa yang Allah berikan. Ya, Bapak yang berbahagia dan syakarul ajr. Zikir, doa, syukur, istighfar. Zikir, istighfar, doa, syukur. Apabila kita memohon keampunan Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tak ngazab kita kalau kita minta ampun. Dia banyak dia apa kita dia berdosa, dia lalai, dia tidak berzikir. Kenapa ada musibah? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan bumi karena perbuatan manusia. Jadi Bapak Ibu, apabila kita ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah zikir, istighfar, doa dan syukur. Tentu diawali dengan zikir. Jadi Bapak Ibu, kenapa zikir akan mendatangkan energi? Ibu-ibu hadirin berbahagia, kalau kita tanyakan hari ini apa tujuan hidup kita, banyak orang mengatakan saya masuk surga, tapi jalan ke surga tidak tahu. Makanya tarikat adalah jalan untuk menyampaikan kita kepada taqarrub ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalannya. Apa jalannya itu? Bersahabat dengan orang yang baik. Kemudian sucikan hati dari dosa. Sucikan makanan, pakaian dari dosa. Wabtaghu ilaihil wasilah. Tidak itu saja, wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguh dalam menghadapinya, la'allahum tuflihun. Kalian akan mendapatkan kemenangan. Makna kemenangan itu adalah surga. Ibu hadirin berbahagia,
Kalau kita berniat berbuat itu karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Tuhan akan memberikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha ma'al muhsinin. Kalau orang bersungguh-sungguh, insyaallah akan Allah mudahkan jalan mendapatkan dan akan mudahkan jalan untuk mencapai kebaikan. Ibu-ibu hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang itu takut kepada Allah dan mensucikan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempatnya. Tapi bapak-bapak ibu berbahagia, orang-orang ini banyak yang tak jelas tujuan hidupnya. Ya, makanya dalam kesempatan ini kita harus meyakinkan kepada kita semua, tujuan hidup kita di dunia adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Nak jadi DPD silakan Pak Misbahati ya. Untuk apa bela masyarakat? Supaya masyarakat mendapat keadilan. Seperti Ustaz Sahrul Aidi nak jadi DPR silakan. Agaknya yang copet masuk surga Ustaz Sahrul Aidi semua besar. Amin. Sebab dengan bantuan dia itu dirasakan oleh umat. Apalagi apa yang sampaikan tadi oleh Bu Sulmanis. Kok ada tadi undang-undang yang mengurangi daerah agama. Kita pesankan sama senator kita Pak Sarledi, Bu Misharti, jangan sampai kena ngamuk awak ya, sebab dasar negara kita berketuhanan yang Maha Esa. Jadi Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan tak terjadi itu ya. Tadi ayat yang kita bacakan tadi, apabila mereka ingin untuk memadamkan api agama dengan mulut mereka, dengan apapun yang mereka katakan, pasti Allah akan menyempurnakan cahaya itu, walaupun hal itu dibenci oleh orang-orang kafir. Insyaallah Buya, selagi Leon terikat dalam kiamat, ya kan? Kalau masih ada orang baca la ilaha illallah kiamat kan? Oh Allah ya. Tapi kalau mulai orang membenci terikat, itu mau nang kiamat namun. Ini berbahagia. Cuma bapak berbahagia. Jadi berterikat tadi yang sampaikan oleh agama kita memang perlu bersyariat. Ya, saya pun setiap mau puasa agak was-was juga nih Bu ya. Ada informasi di televisi nasional, ada terikat di Sumatera Barat puasa 3 hari mulai di berawak. Dah tahu nggak saya? Gimana? Apabila mau pidato bapak tentang terikat, kita tanya kawan, Buya, terikat Buya kau terikat yang dari Padang tuh. Jadi makanya sesuai apa yang tadi Ustaz Sarul, kita harus berakidah, bersyariat dan berakhlak. Kalau berterikat tidak bersyariat, tidak berakidah, nanti mimpi di tengah malam, wahai Ustaz Khalifah, engkau telah sampai kepada makam ma'rifah, dengan zikir yang melakukan telah sampai ke ma'rifah, tak volume yang lainnya. Pidatonya bermuridnya, saya lah sampai ke makam tuh. Yang tu inden-inden semayang dah. Kenapa? Karena dia tidak berilmu akidah. Insyaallah pesantren Darussalam dan pesantren alumni termasuk pesantren Al-Falah di Jambi, mari kita bersinergi. Insyaallah tarekat akan jaya. Mudah-mudahan dengan berkat doa usaha kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Yang kita sayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang berbuat sesuatu karena dunia, padahal dunia itu sementara. Dia berusaha gila-gila mencari dunia. Setelah rapeknya mati, tinggalnya dunia dia. Untuk apa cari dunia kalau memang ditinggalkan? Ada kita buat dunia sampai mati. Ada yang bawa motor sampai mati. Piti? Nah, cuma piti itu sampai ke Darussalam, sampaikan ke Mas Haji, titipkan di situ. Nanti akan terima rekening akhirat besok. Amin ya rabbal. Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan kegalauan dari Buya tadi yang berterima juga. Makanya solusi yang kami tawarkan kepada masyarakat, pada alumni Darussalam, bahwa di Darussalam kelas 5 pesantren sudah wajib berterikat, dan kelas 7 wajib suluk 20 hari. Indak suluk ndak ijazah.
Jalah kemana ngadu, kaham ngadu, kaham lu. Ya, kenapa bikin anak kita tentu kita yang akan memaksanya. Alhamdulillah Pak Ibu, biasa terus sebagai pelanjut di Abdul Ghani ada 20 pondok pesantren di Riau dari Sumbar, murid Syekh Aidarus. Alhamdulillah semuanya tetap istiqomah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dengan syariat bermazhab utamanya Imam Syafi'i, kemudian bertarikat Naqsabandi. Insyaallah Darussalam dan bersama kita jamaah Darussalam, dan insyaallah kita semua akan berusaha menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang berbicara, sudah apa yang disebutkan dulu sampai Pak Dokter tadi, ya, dan dari jatah beliau, ambo menambahkan bahwa hari ini ulang tahun 64 Syekh Abdul Ghani. Beliau umurnya 135. Kalau 135 tambah 64, maka lahir beliau sampai hari ini 199. Jadi kita akan berencana tahun akan datang melaksanakan kegiatan 200 tahun lahirnya Syekh Abdul Ghani, dan sekaligus acara 65 tahun wafat beliau. Insya Allah nanti ya ini merupakan momen tonggak kemajuan, ya, sejalan dengan tahun 2024. Insya Allah, ya, Insya Allah menjadi tahun kebangkitan umat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Insya Allah Bapak Ibu, kita merajakan kepada Gubernur Riau bahwa keberadaan Syekh Abdul Ghani yang menjadi tempat kunjungan dari berbagai daerah menjadi kunjungan wisata religi di Provinsi Riau. Sejalan dengan adanya Candi Pratakus merupakan wisata budaya, insya Allah tempat Syekh Abdul Ghani menjadi wisata religius. Dan mudah-mudahan apabila kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dunia belum kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini Bapak Ibu, jamaah Darussalam akan mengadakan kunjungan ziarah ke beberapa tempat di daerah kita ini, Pulau Gadang dan Tanjung dan Sumatera Barat. Ada 10 tempat makam ulama yang dikunjungi, dan kami mohon kepada kita yang hadir, karena yang berkelapangan kita ikut, yang tidak bisa ikut mendoakan. Jadi yang mendoakan seperti juga bisa ikut, ya, ya. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar sebanyak 300 orang. Bapak Ibu berbahagia, barangkali itulah sebagai penutup dari kami. Terima kasih pada Buya, pada Ustaz Sahrul, pada Pak Bupati, dari jadi Bapak Ibu, ada sumbangan dari hamba Allah yang namanya Ibu Misharti, ya, anggota DPD RI, memberikan sumbangan untuk Bambang Surau sebanyak 5 juta rupiah. Terima kasih, semoga Allah berkahi dan semoga Ibu Misharti sukses dalam segala urusannya. Nah, demikian marilah kita berdoa, semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka tauban wal inabah wal istiqamah ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Wadzakirna min khawfi minka qabla wa min khataratiha wa minal najati minha wa min tafakkuri fi taraikiha wa min qulubina halawat ma jatalaina minha wa stabilha bil karahati laha wa ta'mili ma huwa dadiha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.